Tau Toba Nauli, Danau Toba Raja Segala Danau. Demikian Danau Toba mendapat tempat di hati masyarakat Batak. Namun kini Danau Toba tengah kritis. Tak hanya pencemaran air yang sudah kelewat batas, eksploitasi hutan pun tak terkira. Amanda Mano Putih menyaksikan langsung gunung yang terpotong karena aktivitas pertambangan. Kelompok-kelompok masyarakat bergerak berupaya menyelamatkan alam Toba. Namun gerakan mereka masih parsial, menanti keseriusan pemerintah. Pemirsa, inilah kisah Tau Toba Nauli. Danau Toba, api dan kepulan asap tak henti-henti muncul di wilayah pegunungan yang mengelilingi danau. Tak hanya 1-2 hari, selama sepekan kami berada di seputaran Danau Toba. Setiap hari kami menyaksikan api ataupun asap ini. Efeknya. Ya, di tengah target pemerintah menjadikan Toba sebagai destinasi wisata bertaraf internasional, inilah kenyataan yang ada. Gunung yang gundul akibat pembakaran lahan dan penebangan pohon. Daerah resapan Danau Toba kritis. Ada illegal lodging dari perusahaan-perusahaan kecil dengan masyarakat-masyarakat, maka terjadilah sesuatu pengerusakan yang masif di hutan di Samosir ini. Seperti Metro TV lihat akhir-akhir ini di seluruh kawasan ini, yang merusak kawasan hutan ini juga terjadinya pembakaran yang masif, baik di hutan lindung, baik di hutan masyarakat, baik juga di lahan-lahan yang menganggur. Di kawasan Danau Toba ada 150.000 hektar lahan yang menganggur, yang tidur, dan itu penuh lalang sehingga akan gampang untuk dibakar. Mantan Bupati Samosir yang kini menjadi pemerhati Danau Toba, Wilmar Eliezer Simanjorang, mengajak saya menelusuri sakitnya Danau Toba. Masih berapa kilo ke dalam? 8 kilo. Oke. Wilmar mempertemukan saya dengan 2 orang warga yang bersedia mengantar kami ke sebuah lokasi yang katanya akan membuat terkejut. Di tengah jalan, saya sudah dibuat tertegun saat melihat proses penebangan yang begitu terang-terangan. Namun, ketika sampai di tujuan akhir, benar saja, saya jauh lebih tertegun. Sebuah gunung terpotong. Penyebabnya aktivitas pertambangan. Batu-batu di gunung ini ditambang untuk penguatan areal jalan di tempat operasional perusahaan. Ini semua terjadi di kawasan hutan lindung. Kemiringan 45 derajat itu harus tidak boleh diapa-apain. Tapi lihat fakta ini udah kemiringan berapa ini? Jadi dari setinggi itu sampai depan sana hilang udah? Iya. Dari pihak kabupaten juga melakukan pengawasannya, Bapak? Melakukan. Itu sudah pasti. Artinya karena ini kebanyakan sekarang areal mereka ini dihumbang hasundutan. Jadi Samosir ada sedikit, tapi kita tetap mengawasi melalui dinas kehutanan kita. Nanti saya cek apakah, saya rasa tidak ada karena baru kami rapat koordinasi dengan dinas kehutanan, apakah ada yang menyalahi aturan atau tidak. Kalau Anda melihat kondisi Danau Toba ini bagaimana? Fakta di lapangan kita bisa lihat betapa lahan bentang alam di sana dari waktu ke waktu mengalami penurunan kualitasnya. Lahan kritis semakin luas, tutupan hutan di kawasan Danau Toba semakin menurun, termasuk di Pulau Samosir sendiri udah sangat kecil sekali tutupan hutannya, kurang dari 10%. Dan ini semakin membahayakan terhadap daerah tangkapan air Danau Toba. Pengamatan pemerhati Danau Toba, Togu Manurung, tidaklah berbeda dengan yang kami temukan di lapangan. Tutupan hutan yang merenggang. Buktinya yang saya saksikan di hutan lindung Tele, di Desa Partungkot, Nanggijang, dan Hariara Puntu, Kabupaten Samosir. Sebuah perusahaan perkebunan dan peternakan mulai beroperasi di hutan ini tahun 2012. Namun setahun kemudian, perusahaan juga mengantongi izin pemanfaatan kayu dari Pemprov Sumatera Utara. Belakangan diketahui perusahaan menebang hutan tanpa dilengkapi AMDAL.
Aktivitas perusahaan pun ditutup sementara dan kasusnya masih bergulir di ranah hukum. Jadi ini lokasi tempat kita berada, jembatan runtuh ini, ambruk ini, masih berapa kilo lagi ke tempat penerbangan itu? Jadi dari sini ke dalam itu sekitar 1 sampai 2 kilometer lagi kawasannya. Di situ kita bisa melihat bagaimana pengundulan yang terjadi berarti ya? Yang pertama nanti akan kita lihat dia membuka jalan, ada cutting namanya seperti yang di depan situ. Jadi ada bukit-bukit di cutting, padahal ini nggak bisa sehingga nanti itu longsor. Baru masuk ke dalam, ada sekitar 1,5 kilometer itu seperti begini. Jalan itu diperkeras dengan kayu-kayu hutan alam. Kami menghitungnya untuk jalan sebesar itu ada kayu bernilai 24 miliar lah yang dikorbankan. Selama ini upaya-upaya penghijauan dengan biaya sedikitnya miliaran rupiah dilakukan untuk mengembalikan hutan di kawasan Danau Toba. Tetapi setelah seremonial usai, yang tinggal hanyalah prasasti dengan tumbuhan yang tak kunjung tumbuh atau mati tak terpelihara. Malahan yang menyedihkan bagi saya, Pak Jokowi sudah dengan semangatnya, sudah dengan hatinya datang dari Jakarta, mereka menanam pohon masih seremonial. Coba kawasan yang ini aja lah, seperti yang saya bilang tadi. Ditanam Pak Jokowi di kebun raya Samosir, padahal lahan itu bermasalah. Jadi mau bagaimana? Orang yang ditanam presiden sendiri itu kan harus kita lestarikan seharusnya. Pejuang alam Toba lainnya, Marandus Sirait, penerima penghargaan Kalpataru atas perjuangannya membuat hutan buatan. Namun kemudian ia mengembalikan penghargaan ini karena kecewa. Tahun 2013 menurut kami adalah terjadinya pengerusakan hutan di kawasan Danau Toba yang sangat besar. Sepertinya tidak terkendali. Masyarakat, LSM, koran-koran sudah memberitakan, tapi sepertinya tidak ada kekuatan yang bisa memberhentikan. Saya tidak tahu entah di mana itu, apa persoalannya. Termasuk kami hari itu melaporkan kerusakan-kerusakan ini kepada penegak hukum, kepada pemerintah, ke DPR, ke kepala desa, kemana-mana, juga begitu di kabupaten lain. Bukan hanya kami. Nah terus sepertinya nihil, nggak ada jawaban apa-apa. Malah kita-kita yang melapor itu yang dipanggil-panggil bolak-balik. Tapi dengan piala sama kita ini kan menjadi beban moral juga. Kita masa nggak didengar gitu. Akhirnya kita sepakat hari itu ada 3 orang, 1 dari Deri, 1 dari Samosir. Ayolah kalau gitu apa yang kita perjuangkan nggak didengar pemerintah memberi penghargaan selama ini ke kita kembalikan aja lah itu. Kan gitu. Untuk mengingatkan mereka, kami bukan ini yang loh tujuan utama kami. Lebih berharga bagi kami hutan itu lestari dari piala ini. Kan gitu. Padahal tidaklah mudah bagi Marandus merintis perjuangan menyelamatkan Toba. Ia membangun hutan buatan seluas 45 hektar. Semua berawal dari tanah milik keluarga. Apa kendala yang Anda hadapi? Kendala pertama yang saya hadapi adalah keluarga. Yang paling keras dulu itu mama. Jadi mama saya tidak bisa menerima kalau saya itu keluar masuk hutan, nggak jelas. Sementara kita tinggalkan pekerjaan di kota. Itu baru dari segi keluarga. Kalau dari segi biaya, membiayai hutan, kalau saya bilang ini hutan ya. Sebelum ini saya ngajar musik, saya guru musik. Dan saya full di gereja, bidang musik. Jadi dengan uang kursus musik itulah saya pakai untuk turun ke sini survei ke hutan. Taman Deden ini kan visi misi kita kan untuk membuat ini kan salah satunya adalah membuat percontohan kecil ya di kawasan Danau Toba di dalam pemulihan ekosistem. Jadi ini kita harap menjadi percontohan untuk bisa ditiru di kawasan Danau Toba. Tapi sekali lagi mau ada orang mau meniru mau tidak ya urusan orang. Yang penting kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tanggung jawab kita kepada Tuhan. Saat Wilmar Simanjorang dan Marandus Sirait berjuang di hulu, Annette Horstman berjuang di hilir. Jatuh cinta pada Danau Toba membuat perempuan asal Jerman ini memutuskan untuk menetap di Samosir.
Di sini ia juga membangun keluarganya hingga tanpa terasa 22 tahun sudah ia menetap di Samosir. Bagaimana Anda bisa sampai ke Danau Toba? Ya itu karena saya traveling, jadi sudah sampai saya di Thailand, saya dengar orang bicara tentang Indonesia dan banyak yang bilang Sumatera yang paling menyentuh hatinya gitu, dari banyak sisi ya, dari eksotisnya alamnya, dari apa yang bisa dilihat, dan last but not least orang Batak yang sangat talent untuk menghibur orang. Bernyanyi. Iya, menyanyi, juga suka ketawa. Jadi sangat cocok mungkin sama untuk pariwisata untuk orang-orang barat gitu loh. Namun tinggal di Samosir dan melebur dengan budaya baru bukanlah tanpa tantangan bagi Anet. Melihat kebiasaan masyarakat yang kurang menjaga kebersihan, Anet pun tergugah. Perlahan tapi pasti, ia memberikan contoh nyata bagi warga di sekitarnya. Tidak hanya di darat, tetapi juga untuk wilayah perairan di Danau Toba. Jadi orang memandang orang yang memudik sampah itu sangat rendah gitu. Jadi apa yang ditinggalkan sama orang itu, saya sendiri mudik. Jadi ikut contohnya, bawa goni juga masukkan semua. Jadi itu hal yang baru untuk orang-orang di sini ya. Sedangkan keluarga saya sendiri bilang, kenapa kau ambil sampah orang itu, katanya. Orang itu yang buang itu ke situ, katanya. Besok dibuang lagi ke situ. Jadi aku harus sedikit bertahan untuk mensaksikan orang-orang atas ini, hal yang sangat perlu. Sampai pada saat itu Anda sempat membuat gerakan ya, lihat sampah ambil, Lisa. Karena kita capek membilangin orang, kalau ada orang buang sampah kita ambil gitu. Jadi ya kadang-kadang orang merasa nggak kerjanya karena adanya tukang sapu gitu. Sebagai pelaku aktif di dunia pariwisata di Samosir, Anet pun punya impian tersendiri untuk memajukan wisata di Danau Toba sesuai dengan program pemerintah saat ini. Kalau kita lihat Danau Toba ini, memang kita heran kenapa ini belum berkembang seperti negara-negara tetangga kita ya. Ngapain orang datang ke sini? Pasti untuk melihat keindahan dan culture-nya, budayanya. So jangan dirusak lah. Bagaimana dengan pemerintah lokal dalam pengelolaan dan pemaksimalan Danau Toba ini seperti apa sejauh ini? Sejauh ini menurut saya mereka tidak melakukan peranannya dengan baik. Kinerja mereka menurut saya boleh dikatakan buruk. Kalau dikasih skor nilai raport itu saya kasih nilai 5 bahkan ke bawah begitu. Mengapa? Permasalahan Danau Toba ini kan sudah berlangsung sekian lama. Apa yang tadi saya sebutkan, masyarakatnya terus miskin, tidak mengalami peningkatan kesejahteraan dengan signifikan. Keadaan lingkungan sekitar bentang alam, ekosistemnya mengalami degradasi kualitasnya dari waktu ke waktu. Tapi apa respons nyata dari pemerintah daerah setempat? Rajani Sudenata. Buat Anda, apa arti Toba? Waduh, ini sulit kali dijawab ini. Jadi bagi saya Toba itu adalah berkat yang berlimpah. Istilahnya tempat yang saya paling suka di dunia ini. Dan mungkin saya rasa saya punya tanggung jawab yang besar kepada Danau Toba. Danau Toba adalah heritage dunia, kebanggaan daripada masyarakat Tapanuli, kebanggaan masyarakat Batak, harus kita rawat. Penelitian untuk menguak asal-usul manusia sesaat lagi di 360.